Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahdianti Mutiara Suci. Saya akan menjelaskan mengenai kasus kekerasan seksual pada anak-anak di Tanzania. Nah, fakta yang saya temukan adalah studi kekerasan anak-anak di Tanzania yang dirilis oleh UNICEF pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa 1 dari 3 anak-anak perempuan dan 1 dari 7 anak laki-laki di Tanzania mengalami kekerasan seksual sebelum mereka berusia 18 tahun. Hal ini adalah hal yang sangat memprihatinkan karena seperti yang kita tahu bahwa anak-anak pada umumnya adalah sebuah anugerah dan generasi bangsa yang harusnya dijaga dan dilindungi oleh pemerintah maupun orang tua. Tapi kekerasan yang dialami oleh anak-anak di Tanzania sangat berbanding terbalik dengan semua hal-hal yang harus mereka dapatkan. Nah, beberapa faktor penyebab dari kekerasan seksual yang terjadi di Tanzania, yang pertama adalah kemiskinan. Seperti yang kita tahu, masyarakat di Tanzania tergolong masyarakat miskin yang memiliki banyak sekali kekurangan. Bahkan dari datanya, kemiskinan di Tanzania itu sudah sangat meresahkan. Bahkan sampai banyak masyarakat yang melakukan hal kriminal untuk mendapatkan keuangan akibat dari penderitaan kemiskinan ini. Inilah faktor yang sangat kita perlu perhatikan, terutama bagi pemerintah Tanzania untuk lebih memperhatikan masyarakatnya yang kurang mampu. Yang kedua adalah lingkungan masyarakat sosialnya, di mana pergaulan dan lain sebagainya, di mana masyarakat banyak sekali mengalami kemerosotan moral. Hal ini juga yang perlu menjadi perhatian oleh pemerintah Tanzania. Selanjutnya adalah lemahnya hukum. Di Tanzania, seperti yang sudah saya riset atau yang saya cari, pemerintah bahkan aparat kepolisiannya pun sangat tidak tegas dalam mengatasi permasalahan anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini. Bahkan mereka sama sekali tidak memberikan perhatian khusus dalam hal hukum maupun ketegasan. Nah, ini yang perlu dirubah dari pemerintah Tanzania. Mereka harus lebih memperhatikan generasinya, terutama anak-anak yang akan meneruskan pemerintahan tersebut. Ketika suatu pemerintahan mengalami kegagalan, itu akan berdampak pada seluruh masyarakat. Bukan tidak mungkin anak-anak itu akan menjadi pemimpin Tanzania pada hari kemudian. Makanya pemerintah pada umumnya harus bisa menangani dan memperhatikan lebih khusus tentang hukum yang berlaku di Tanzania, terutama aparat keamanannya, yaitu polisi yang ada di sana. Karena dari hasil research yang saya cari, polisi di sana juga kurang perhatian terhadap permasalahan-permasalahan anak seperti ini. Maka itulah yang harus dirubah dan harus ditegakkan agar anak-anak di sana mendapatkan perhatian yang lebih, terutama anak-anak perempuan. Selanjutnya adalah pengawasan orang tua. Pengawasan orang tua adalah faktor yang paling penting untuk menjaga keamanan mereka. Ketika orang tua itu memberikan keamanan, memberikan perhatian, memberikan perlindungan, hal-hal seperti kekerasan seksual itu bisa dihindari. Tapi lain cerita ketika orang tua yang ada di sana juga acuh tak acuh atau menganggap hal seperti itu tidak terlalu perlu diperhatikan. Makanya 4 faktor inilah yang sangat perlu untuk dirubah agar anak-anak di Tanzania mendapatkan perhatian khusus atau mendapatkan perlindungan dari pemerintah terutama dan juga orang tua. Nah, berikut adalah dampak akibat kekerasan seksual pada anak-anak. Pertama, psikologi. Psikologi mental mereka. Mental yang mereka rasakan sepanjang hidup itu akan terus teringat. Satu saja kejadian yang mereka alami itu akan memberikan dampak sepanjang hidup mereka. Mereka akan mengingat selalu kejadian-kejadian buruk yang mereka alami. Fisik. Mungkin mereka memiliki fisik yang lemah. Mungkin mereka menjadi orang yang lebih ke arah tidak peduli lagi dengan dirinya, dan lain sebagainya. Fisiknya mungkin terluka, dan lain sebagainya. Karena kekerasan seksual yang mereka alami. Mereka akan merasa tidak percaya diri dengan diri mereka sendiri. Kematian. Kekerasan seksual bisa mengakibatkan kematian. Kenapa?
karena mereka akan merasa bahwa hidup mereka sudah tidak lagi berarti. Apalagi fakta bahwa kekerasan seksual yang ada di Tanzania ini sangat tinggi, bahkan sangat bisa dikatakan bahwa jumlah yang mengalami kekerasan seksual itu sangat banyak, sangat banyak. Keempat adalah perilaku sosial. Perilaku sosial mereka bisa saja berubah akibat gangguan mental yang mereka rasakan mungkin. Perilaku sosial mereka bisa menjadi buruk, pendiam, atau bahkan dia bisa menyimpang. Yang kelima adalah masa depan bangsa. Bagaimana pemerintah Tanzania bisa melahirkan generasi-generasi unggul, generasi yang baik untuk masa depan bangsanya ketika generasinya justru tersakiti. Generasinya justru mendapatkan kekerasan sejak dini, tidak mendapatkan perlindungan. Padahal pada seharusnya mereka mendapatkan perlindungan dari pemerintah, keluarga, dan lingkungan masyarakatnya. Nah, selanjutnya, ini adalah 6 hak menurut UNICEF yang harus didapatkan oleh setiap anak. Yang pertama adalah hak untuk nutrisi yang memadai, hak atas pendidikan, kesehatan, berpartisipasi, perlindungan, dan air bersih. Ini adalah hak yang harus didapatkan oleh setiap anak. Tapi anak-anak di Tanzania sedikit sekali yang mendapatkan hak seperti ini. Maka dari itu, UNICEF juga memberikan perhatian khusus untuk anak-anak yang berada di Tanzania. Mereka sangat berharap bahwa anak-anak di Tanzania mendapatkan perlindungan dan hak-hak mereka. Makanya, pada tahun 2016 sampai 2014, UNICEF melakukan tindakan khusus untuk anak-anak di sana. Sebenarnya UNICEF sudah cukup lama berada di kawasan Tanzania, tapi kekerasan-kekerasan seksual yang ada di sana masih belum bisa dihindarkan. Tapi mereka dari pihak UNICEF akan terus berusaha untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak yang ada di sana, juga membela hak-hak mereka. Solusi dari saya sendiri adalah pemerintah dan pihak berwenang seperti aparat hukum yang harus lebih tegas dan kuat dalam hal perlindungan anak. Ketika pemerintah dan aparat hukumnya tegas, hal-hal seperti ini bisa ditekankan. Hal-hal buruk yang akan menimpa seorang anak akan bisa diantisipasi ketika aparat hukum dan pemerintah bekerja sama dan bersinergi dengan baik, tentunya. Yang kedua adalah disediakannya wadah forum anak di setiap daerah. Seperti yang ada di Indonesia, forum anak sudah mulai menjalar sampai ke kelurahan, kecamatan, provinsi, bahkan sampai ke daerah pelosok. Inilah yang sangat dibutuhkan untuk negara Tanzania. Ketika ada forum anak, anak-anak bisa mencurahkan pendapatnya, anak-anak bisa mendapatkan perlindungan dan memahami hak-hak mereka di sana. Yang ketiga adalah pengawasan orang tua dan kepedulian masyarakat. Ketika orang tua merasa bahwa kepedulian mereka adalah hal yang sangat penting, terutama masyarakat, mereka akan senantiasa melindungi anak-anak mereka, merasa bahwa lingkungan mereka mungkin kurang baik, maka mereka harus memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang ada di sana. Karena anak-anak adalah sebuah anugerah yang harus dijaga, maka orang tua dan kepedulian masyarakat memiliki peran penting bagaimana mereka menjadi seseorang yang melindungi anak-anak mereka atau menjadi tempat untuk mengadu, tempat untuk meminta perlindungan, atau tempat untuk melapor dan mencurahkan. Maka dari itu peran orang tua dan lingkungan masyarakat itu sangat penting bagi anak. Bagaimana mereka bisa berkembang biak di lingkungan dan orang tua yang baik. Selanjutnya adalah sosialisasi bahaya dan dampak kekerasan pada anak-anak. Mungkin masyarakat Tanzania masih kurang memahami dampak dari kekerasan pada anak-anak. Maka mungkin bagi saya sangat penting diadakannya sosialisasi di sana. Sosialisasi tentang pentingnya menjaga anak, buruknya dampak dari kekerasan anak, pentingnya memenuhi hak-hak anak, dan lain sebagainya. Kelima adalah perhatian lebih dari pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu. Karena
biasanya kekerasan seksual didapatkan oleh anak-anak yang kurang mampu, atau dari orang tua yang kurang mampu, atau keluarga yang kurang mampu. Mereka mengalami hal ini karena mereka tidak berdaya, mereka tidak punya kekuatan. Makanya pemerintah dari negara Tanzania sangat penting untuk memberikan perhatian kepada mereka, masyarakat yang kurang mampu. Walaupun bisa dikatakan masyarakat atau warga negara Tanzania itu kebanyakan memang masyarakat yang masih bisa dikatakan kurang mampu. Tapi pemerintah harus bisa menjalankan roda pemerintahan, melakukan kerjasama bilateral, mengembangkan sumber daya alam, dan lain sebagainya agar bisa memajukan perekonomian yang ada di Tanzania. Ketika masyarakat, pemerintah, bekerja sama dan bersinergi untuk bisa membangun negara, saya rasa bukan tidak mungkin Tanzania bisa menjadi negara yang lebih baik. Apalagi kalau pemerintah Tanzania mau untuk berubah dan lebih memperhatikan masyarakatnya lebih lagi dibanding sebelumnya. Juga masyarakatnya yang mau mendengar pemerintah dan menghindari sifat-sifat atau mencari pertikaian seperti membuat kelompok separatis, genosida, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya hanya ingin menyampaikan kesimpulan bahwa setiap anak adalah anugerah yang harus dijaga dan dilindungi karena mereka adalah aset masa depan bangsa yang sangat berharga. Maka anak-anak di Tanzania juga sangat penting untuk mendapatkan hal tersebut karena mereka adalah aset sangat penting bagi sebuah negara, dan mereka adalah aset yang berharga untuk negara Tanzania yang mungkin akan meneruskan bagaimana negara Tanzania ke depannya, bagaimana negara Tanzania mengelola, karena mereka adalah calon pemimpin, bukan anak-anak yang bisa ditindas dan mendapatkan kekerasan seksual tanpa mendapatkan hak-hak mereka. Mereka pantas mendapatkan hak-hak mereka, dan mereka pantas mendapatkan perlindungan dari orang tua, lingkungan, dan terutama pemerintah. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.